mubaligh atau mubalighah yang diselenggarakan di tanggal 28 Februari 2026 di RSI Hasanah Kota Mojokerto. Memang untuk menjadi mubaligh yang sungguhan itu memang sulit, melalui latihan lama ya, sering praktek gitu. Tapi kalau kita sekedar hanya bisa berdakwah di kalangan rumah sakit, oke, boleh-boleh saja, bisa. Terutama memberikan support kepada pasien, ini penting juga. Tapi kita berikan nanti ilmunya secara umum, nanti bisa kita gunakan secara khusus misalnya di rumah sakit kayak apa. Jadi orang berdakwah mubaligh itu kan menyampaikan, orang yang menyampaikan itu di hadapan Allah terpuji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi kualitas amar ma'ruf ini mendapatkan pujian dari Allah. Wa tu'minuna billahi, dan kamu beriman kepada Allah. Walau anna ahlal kitab, dan sekiranya ahli kitab itu beriman, lakana khairul lahum, sungguh lebih baik untuk mereka. Minhum, daripada mereka itu, al mu'minuna beriman, wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka itu fasikun, orang-orang fasik. Jadi ayat ini ringkasnya bahwa perilaku amar ma'ruf nahi mungkar itu mendapatkan pujian dari Allah. Kita dipuji oleh Allah sebaik-baiknya umat. Kita lihat modifikasi dakwah dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'idotil hasanati, dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan dengan berjidal itu dengan berbantah atau memberikan argumentasi secara ilmiah itu dengan yang baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dia adalah a'lamu, lebih mengetahui, biman dhalla, terhadap Allah ya, terhadap yang Allah sesatkan, ansabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah cara berdakwah. Cara berdakwah itu tergantung objek. Misal kalau kita itu berdakwah kepada orang-orang intelek, kita harus pakai jidal. Nah, jidal itu argumentasi. Kalau mereka diberi contoh gitu aja nggak mau, dianggap remeh kita. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada Raja Namrud, dia gunakan jidal ini. Dia bilang Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dibantah oleh Raja Namrud, itu aku yo iso mateni, gondene tak patenani narapidana, tak jarno mesti urip, tak pateni mesti mati. Ya benar juga. Akhirnya ditanyakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana kau menghidupkan orang mati? Ibrahim, kamu nggak percaya tak? Kalau saya bisa menghidupkan orang mati, buatan ngoten ya Allah, bulan ini percaya. Walakil litat ma'ina qalbi, tetapi supatos ati kula niki dadi tenang. Lah kenapa gak tenang? Itu tadi dibantah itu tadi. Nah, ini adalah model jidal, tergantung objek kita. Kalau kita kepada orang-orang yang biasa-biasa saja gak akan ruwet, kita kasih maidotul hasanah, contoh yang baik, mesti manut. Jadi kita lihat, harus ngerti objek itu kayak apa. Nanti juga menyesuaikan bahasa kita. Kita harus gunakan bahasanya bagaimana supaya mereka itu mengerti.
dan juga disuruh berbijaksana. Di dalam menyampaikan itu harus bijaksana, gak sekedar disampaikan gitu aja, tapi dia harus dilihat kira-kira kalau saya sampaikan begini efek sampingnya apa dan sebagainya. Itu balik harus ngerti. Nah, seperti itu. Ada sebuah hadis mengatakan begini, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal at'aful iman. Barang siapa di antara kamu melihat mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nah, merubah dengan tangan ini adalah kekuatan sebenarnya. Yang bisa melakukan itu sebenarnya pemerintah. Kalau pemerintah mau amar ma'ruf nahi munkar, beres. Karena apa? Punya bedil mereka. Pemerintah punya bedil, kalau kita nggak punya. Kita terapkan dengan tangan, ya harus kita teror juga. Di sini adalah harus memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau kita melihat mungkar, rubah dengan tangan. Fa'ilam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu dengan tangan, maka robalah dengan lesan. Lesan itu yang mulut ini, ngomong, menulis itu juga termasuk lesan. Kalau dengan lesan tidak bisa, tidak mampu juga, maka disuruh dengan hati. Benci tok kepada kemungkaran itu sudah termasuk selemah-lemahnya iman. Apalagi tidak ada kerentek benci kepada kedoliman, sudah ada belas. Kalau benci bisa masuk kategori paling lemah, apalagi tidak. Ini adalah urutan-urutan. Sehingga ketika kita menjumpai kemungkaran, kita lihat seperti ini. Mampu tidak kita dengan lesan, dengan tangan kita. Kalau pemerintah enak aja. Duit tentara, duit polisi. Kalau menurut sikat gitu ya. Dengan tangan. Kalau kita belum bisa itu. Ini adalah cara-cara beramar ma'ruf. Jadi tidak serta-merta kalau kita tahu kemungkaran lalu kita rubah gitu. Ya lihat situasinya. Kalau kita dengan tangan membahayakan, ya kita dengan lesan. Dengan lesan masih juga membahayakan, tidak bisa. Ya dengan hati paling benci ya. Ini cara-cara bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Secara dakwah di Mekah itu adalah pelurusan akidah. Di Mekah itu beberapa tahun itu yang digarap apa? Akidah. Akidah itu pondasi. Kalau bangunan itu berarti pondasinya. Bangunan ini selama di pondasinya digarap itu ada akidahnya, keimanannya. Kalau imanannya mantap, nanggung perintah yang berat mampu. Kemudian bilisan mau'izatul hasanah. Kemudian di Madinah ini untuk mempersatukan masyarakat. Ini kurang lebih saat itu arah dakwah Rasulullah itu di Mekah dan di Madinah modelnya seperti ini. Metode dan teknik dakwah bilyadi dengan tangan atau kekuasaan. Kekuasaan satu bisa juga berupa penyantunan, bisa penulisan, bisa juga kekuasaan atau jihad. Kemudian misalnya bilisan kayak apa? Dengan mulut. Mau'izatul hasanah, tutur-tutur, memberikan contoh yang baik. Juga bisa mujadalah billati ya ahsan. Mujadalah itu berbantah, membantah dengan yang baik. Bertiga, bil qalbi dengan hati, operasionalnya. Satu, diam mendoakan. Nah, dua, hijrah pindah tempat. Jadi kalau secara Rasulullah itu kalau dakwahnya nggak aman, hijrah.
Hijrah itu macam-macam, ada hijrah tempat, ada hijrah iktikad. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat sekarang pengertian ceramah. Ceramah adalah ungkapan dalam bentuk kata-kata agar supaya orang bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ceramahnya. Jadi kalau ceramah kita itu orang itu ngerti, berhasil. Itu ukurannya. Jadi ceramah itu memiliki tujuan yang jelas apa yang akan disampaikan. Maka dalam menyampaikan ceramah harus disampaikan dengan jelas maksud dari tujuan dalam ceramah itu. Menetapkan judul agar jelas materi yang akan disampaikan. Judul ini penting. Ya, karena judul itu nanti akan menggambarkan materi yang akan disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa kita berceramah. Nah, ini harus diperhatikan juga. Objeknya itu siapa? Kalau orang-orang yang intelek ya kita harus pakai jidal, pakai jadalah, logika. Misalnya kita membuktikan bahwa Quran itu benar dari Allah. Karena selama ini orang menuding bahwa Quran itu buatan manusia. Nah, kita buktikan bahwa Quran itu adalah betul-betul wahyu Allah. Nah, kita harus menggunakan ilmu. Nah, itu tergantung siapa yang kita hadapi. Hal ini perlu agar kita dalam menyesuaikan bahasa yang harus kita pakai agar mereka mengerti apa maksud dari ceramah kita. Demikian juga terkait dengan durasi waktu yang digunakan untuk ceramah. Harus dipahami agar sesuai dengan waktu tersebut materi ceramah sudah kita sampaikan dan mereka mengerti dengan isi ceramah kita. Jadi ceramah itu juga harus menghitung waktu. Durasinya kita diberi berapa? Kalau diberi 10 menit misalnya, itu jangan banyak mukadimahnya ya. Nanti istirahat buat gitu. Di sini tetangga jili gambarnya begitu. Jadi kita lihat situ. Kalau orang yang mendengar itu mengerti maksudnya, maka ceramah kita termasuk ceramah yang berhasil. Panjenengan menceramahi pasien, ya bisa saja. Selama pasien itu mengerti apa yang panjenengan ucapkan, berarti panjenengan sudah berhasil untuk berdakwah, mengarahkan supaya sabar, macam-macam. Salah satunya misalnya kalau orang sakit itu dikasih sabar, bisa ngerontokno dosa. Ini juga perlu ditanamkan supaya mereka bersabar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita lihat pengertian mubaligh atau mubalighot. Kalau mubaligh itu lanang, mubalighot wedok. Orang yang menyampaikan agama Allah dengan berbagai cara yang diizinkan Allah. Ini adalah mubaligh. Karena baligho itu menyampaikan. Kalau mim ada mimnya berarti orang yang menyampaikan. Seperti iman itu kan dari kata amanah. Dikasih mim, mukmin, orang yang beriman. Sama dengan mubaligh oleh orang yang menyampaikan agama Allah. Tata cara berceramah mohon diperhatikan. Satu, diawali dengan muqaddimah. Muqaddimah yang macam-macam ya. Ono sing dawa, ono sing ndek. Pada ya alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kepada Allah. Ini salah satu diawali dengan itu. Nomor 2, lalu dikasih pengantar untuk masuk kepada materi isi yang menjadi pokok bahasan yang akan disampaikan. Jadi satu, muqaddimah. Muqaddimah itu menggunakan bahasa Arab juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh, terserah.
ya, pembukaan. Lalu dikasih pengantar. Jadi kalau kita mau ngomong apa itu harus ada pengantarnya supaya enak masuk kepada isi. Kalau tidak ada pengantarnya atau moro-moro isi juga repot juga. Ya. Nomor 3, menyampaikan materi inti. Dalam menyampaikan materi ini bila mana diperlukan bisa diselingi dengan jok-jok yang segar. Tergantung aja kita pakai jok-jok segar atau enggak, tergantung objeknya juga. Kalau orang yang serius-serius, misalnya orang-orang yang terkait dengan politik nggak seneng jok-jokan, serius-serius toh. Ada yang santai itu juga perlu pak jok-jok segar, boleh, terserah itu. Itu adalah cara-cara kita menyampaikan pada objek. Jadi 1, muqaddimah, lalu dikasih pengantar, lalu menyampaikan materi inti, ya. Lalu kesimpulan. Sudah kalau 4 item ini panjangan terapkan, orang sudah ngerti. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita maui di dalam pembicaraan itu ngerti sudah. Kesimpulan adalah ringkasan daripada apa yang disampaikan dalam inti. Nanti ada contohnya. Contoh muqaddimah. Contoh muqaddimah itu macam-macam. Ini misalnya satu dawa gitu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kok dawa wae gak hafal. Wis alhamdulillah juga enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baru mau masuk materi-materi yang akan atau pengantarnya dan seterusnya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi, ini artinya tadi itu. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Kurang lebih seperti itu. Contoh pengantar. Coba dengan pengantar. Kalau kita mau memberi pengantar ceramah kita, jangan sampai melupakan isi. Isi yang akan disampaikan yang sudah kita kemas dengan bentuk judul. Karena judul materi kita nanti akan memudahkan kita untuk memberikan pengantar, di mana pengantar ini akan menjadi alasan untuk berbicara mengenai isi. Itu aja sebenarnya. Apa saja tidak harus ceramah. Kalau kita berbicara sesuatu kemudian kita beri pengantar, itu nyaman. Kita akan tahu maksudnya apa sih isinya itu, sesuai dengan pengantarnya. Contoh misalnya kita akan memberi pengantar dengan judul materi yang diberi judul membongkar akar korupsi. Misalnya kita akan berceramah dengan judul membongkar akar korupsi. Bagaimana pengantarnya? Ini salah satu contoh pengantarnya. Jadi sekarang ini pemerintah sedang dipusingkan oleh kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela. Dari hari ke hari tidak ada berita yang tidak dimuat oleh media cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus korupsi tersebut. Ini pengantar. Korupsi sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Seakan-akan korupsi ini sudah merupakan budaya bangsa kita. Sebelumnya, yaitu di era sebelum reformasi, untuk agar tidak ada korupsi di tingkat birokrasi, maka pemerintah menaikkan gaji. Menaikkan gaji para pejabat dan pegawai-pegawai lainnya. Tapi apa hasilnya? Korupsi tetap merajalela, bahkan semakin besar-besaran. Nah, dikira kurang
dikira kurang bayaran, dikira bayaran akeh, kewawa gede korupsi. Ceramah kami ini hari ini kami beri judul membongkar akar korupsi. Ini salah satu contohnya seperti itu. Kami akan mencoba membongkar apa sebab-sebab terjadinya korupsi yang banyak merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang saja. Semenjak Presiden Prabowo menjadi presiden, salah satu sasaran kinerjanya adalah memberantas korupsi. Sudah banyak yang ditangkap dan diadili. Namun demikian akhir-akhir ini justru ditemukan korupsi yang luar biasa yang terjadi di Pertamina misalnya. Yang konon kabarnya korupsi yang sementara terdeteksi sebesar 1.000 triliun. Luar biasa ini. Mengapa bisa orang melakukan korupsi bahkan besarnya tidak main-main? Ini sebuah pertanyaan. Nah kemudian setelah kita beri pengantar, kemudian kita menyampaikan inti masalah. Ini tadi sudah nyerempet-nyerempet tentang masalah korupsi. Nah sebenarnya kalau kita mau memberantas korupsi, kalau kita mau memberantas korupsi tidak sulit seperti apa yang dilakukan selama ini. Sebab korupsi bukan disebabkan kurang gaji, bukan, dan lain sebagainya, melainkan persoalan iman yang ada pada tiap-tiap diri masing-masing. Jadi persoalan sebenarnya masalah iman. Nah ini kita baru bicara membuktikan bahwa iman itu menyebabkan tidak korupsi. Jadi tergantung kita. Ceramah itu nanti bisa panjang atau pendek tergantung tergantung durasinya, kita sesuaikan dengan bahasan-bahasan itu. Kalau iman tidak mantap lalu punya kesempatan untuk korupsi, maka akan mudah pengaruh oleh perbuatan korupsi. Karena berdasarkan rumus intelijen bahwa tindakan kriminal itu disebabkan oleh adanya niat dan kesempatan untuk melakukan tindak kriminal tersebut. Rumusnya di sini. C itu kriminalitas. Kriminalitas itu akan terjadi kalau ada N plus K. N itu niat jahat, berarti lawannya iman. K itu kesempatan. Kalau ada niat dan punya kesempatan terjadi C. Kalau penjaringan misalnya menjadi direktur apa aja, hilangkan K-nya itu, hilangkan supaya tidak terjadi C. Itu rumusnya begitu. Ya, ilmu ini banyak manfaatnya. C itu singkatan dari kriminalitas, N itu singkatan dari niat jahat, sedangkan K adalah singkatan dari kesempatan untuk melakukan kriminalitas. Itu artinya bahwa tindakan korupsi itu terjadi disebabkan karena ada kesempatan dan ada niat untuk korupsi. Walaupun punya kesempatan tapi tidak ada punya niat, nggak jadi. Tetapi kalau kesempatan untuk korupsi itu ada, namun niat untuk korupsi tidak ada, disebabkan pengaruh iman yang ada padanya, maka tindakan korupsi tidak akan terjadi. Ini contoh judul ini kalau untuk memperjelas bahwa tindakan korupsi itu terjadi adalah dikarenakan lemahnya iman. Dapat kami berikan contoh kisah seorang pengembala kambing yang tidak mau melakukan korupsi walaupun kesempatan untuk korupsi itu ada baginya. Ini contoh orang nggak punya kesempatan untuk korupsi tapi tidak mau korupsi. Nah ini apa sebabnya? Namun pengembala tersebut tidak mau melakukan itu disebabkan pengaruh imannya.
Dikisahkan dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pengembala kambing yang sedang mengembalakan kambingnya banyak sekali. Seandainya kambing itu diambil 1 ekor saja, pemilik kambing pasti tidak mengetahuinya. Jangankan 1, 10 aja nggak tahu. Hal tersebut berarti dia punya kesempatan untuk melakukan korupsi dengan menjual kambing yang digembalakan itu. Lalu Umar berkata kepada pengembala tersebut, "Jualah kambingmu itu 1 ekor saja kepada saya." Pengembala menjawab, "Ini bukan milik saya, Tuan." Umar berkata lagi, "Sudahlah, katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala." Masuk ini. Mau diwarah dimangan macan ini gak ada sing duwe. Apalagi 1, 10 gak ada karena ribuan. Artinya apa? Dia punya kesempatan untuk bohong, punya kesempatan untuk korupsi. Lalu pengembala itu berkata lagi, "Fa'aina Allah." Kalau saya jual kambing ini kepada Anda, lalu di mana Allah itu? Di mana Allah itu? Itu adalah kekuatan iman. Dia tahu bahwa dengan imannya itu Allah melihat dirinya. Sehingga kalau dia melakukan korupsi, Allah tahu. Maka dia walaupun punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak mau melakukan. Nah berarti kalau begitu, apa masalahnya korupsi? Ya lemahnya iman. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut adalah sebuah kisah yang dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu kenapa pengembala itu tidak mau korupsi dengan menjual kambing itu, padahal dia punya kesempatan untuk itu. Ternyata dia tidak melakukan korupsi tersebut karena dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya Allah senantiasa akan melihat dirinya. Dan akhirnya dia tidak melakukannya walaupun kesempatan itu ada. Maka dengan kata lain, dia tidak mau melakukan korupsi dikarenakan pengaruh iman yang ada padanya. Ini sudah gambaran, sudah jelas bahwa akar korupsi tadi sebenarnya lemahnya iman. Lah ini orang yang tidak punya saja karena dia memiliki iman nggak mau korupsi. Itu salah satu contoh itu begitu. Inilah yang kami maksud dengan pendidikan karakter bangsa itu, yang sebenarnya adalah pendidikan Islam itu sendiri. Untuk menghilangkan korupsi, seseorang harus memiliki iman yang kuat. Orang yang memiliki iman yang kuat, maka orang tersebut ketika menjadi pemimpin tidak akan korupsi. Dan kalau menjadi buruh, mereka tidak akan menjadi buruh. Mereka akan menjadi guru yang jujur. Loh kan enak iman. Nah ini bisa kita buktikan. Akar korupsi tadi apa? Iman lemah. Dibuktikan di masalah bahasan inti itu tadi. Oleh karena itu pendidikan iman menjadi penting untuk ditingkatkan, yaitu dengan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki iman yang tangguh. Itulah yang menjadi semangat dan tujuan kami dalam memilih judul ceramah membongkar akar korupsi. Ini sudah jelas, berarti orang sudah paham. Kalau sudah paham berarti sudah berhasil. Dan gitu. Kesimpulannya, oleh karena itu pastikan mulai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, dan seterusnya kita bangun pribadi-pribadi yang memiliki iman yang tangguh, sehingga tidak akan ada lagi koruptor di negeri kita ini, dan yang sehingga tidak akan ada lagi koruptor di negeri kita ini, dan yang ada adalah keberkahan dari langit dan bumi yang dicurahkan kepada Allah, dicurahkan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dijadikan renungan dan dapat memberi semangat untuk membentuk pribadi-pribadi yang mukmin sejati. Jadi apa yang kami sampaikan ini sudah tergambar.
Oh, berarti akar korupsi tadi bukan masalah kurang bayar, tapi masalah kurang iman. Nah, itu kita sudah buktikan. Jadi item itu 4 item tadi, mukadimah, pengantar, isi, dan kesimpulan sudah bisa tergambar. Kita menyampaikan apa kalau dengan sistematis seperti itu mudah untuk dipahami. Tapi ya tergantung konteks ya, tergantung konteks. Kalau kita itu gak formal ya, gak perlu formal seperti itu, enggak apa-apa. Yang penting intinya bisa dipahami oleh pendengar sukses berarti. Ini kasih sudah dari ini. Kayak contoh, jangan kas. Contoh kedua, ini agak umum nih. Mengantisipasi tuduhan bahwa Islam ajarannya adalah intoleran, tidak cocok untuk manusia. Banyak tuduhan seperti itu. Kalau kita nggak paham ya nggak bisa menjelaskan. Kalau kita nggak bisa menjelaskan berarti tuduhan tadi benar gitu. Setelah salam dan menyampaikan mukadimah, lalu memberi pengantar. Pengantarnya gini, dengan judul tadi itu ya. Kita sudah melewati bulan Desember, terutama tanggal 25 Desember yang di dalamnya ada hari Natal, yang biasanya secara tersirat kita dituntut untuk bisa toleransi dengan mereka. Setelah itu akan masuk tahun baru. Nah, biasanya pada bulan itu banyak isu-isu yang menyudutkan Islam dengan tuduhan bahwa Islam adalah intoleran, tidak bisa bertoleransi. Tuduhan itu tidak sekedar tuduhan melalui mulut mereka, tapi justru tuduhan itu dibuktikan dengan ayat Quran. Ayat Quran. Seorang murtadin bernama Saifuddin Ibrahim dikatakan murtadin karena dia berasal dari Islam, kemudian murtad, pindah ke Nasrani, dan bahkan dia sekarang menjadi pendeta yang sekarang sangat giat memurtadkan umat Islam. Dengan jebakan yang dipakai olehnya adalah mengemukakan ayat Quran dan kemampuannya membaca Quran. Karena dia memang umat Islam, asalnya Islam. Kemudian kita masuk bahasa. Salah satu ayat yang dikemukakan untuk membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran intoleran, ajaran yang tidak toleran, termasuk tuduhan bahwa Islam adalah mengajarkan ajaran radikal. Ayat yang sering diucapkan untuk membuktikan tuduhannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Waktuluhum, bunuhlah mereka. Loh, radikal ini. Bunuhlah mereka, ini perintah dalam Quran. Bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Ini ayat Quran. Ini ayat radikal. Kalau sekarang ini orang bilang kita nggak boleh pakai ayat radikal, tapi kalau kita nggak boleh pakai ayat radikal berarti kita itu mengimani sebagian isi kitab dan kafir kepada sebagian lainnya. Yang seperti itu tidak dibolehkan. Nah, Islamnya siapa yang paling baik? Islam yang paling baik adalah Islamnya Rasulullah. Rasulullah itu Islamnya menggunakan apa? Quran. Begitu Quran turun diterapkan, apakah itu bercorak radikal atau bercorak moderat? Jadi sebenarnya hakikatnya radikal atau moderat itu tergantung kita kapan mengerti diterapkan radikal atau moderat.
ayat-ayat yang radikal itu sebenarnya ayat-ayat yang khos. Ayat khos itu ayat yang khusus karena ada sebab. Karena Islam itu mengajarkan kedamaian. Dalam mendakwakan kedamaian ada gangguan. Nah, dalam mengatasi gangguan itu solusinya diturunkan oleh Allah ayat-ayat yang radikal. Kalau begitu ayat radikal tadi ayat yang mengandung ilat, ayat yang mengandung sebab. Kalau sebabnya nggak ada, maka ayat itu tidak bisa dilakukan. Contoh misalnya orang mencuri harus dipotong tangannya, berarti ilatnya apa? Mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, maka hukum potong tangan tidak ada. Ilatnya nggak ada. Nah, itu banyak yang tidak dipahami oleh orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, sehingga mereka tidak memahami ayat ini ayat kayak apa. Tahu ini ayat diterapkan begitu saja kok selalu kalah, ya itu karena itu tidak mengerti. Itu salah satu contoh. Ini ayat yang biasa dipakai oleh Saifuddin Ibrahim untuk membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran intoleran. Coba kita lihat ayat tersebut. Allah memerintahkan untuk membunuh mereka di mana saja mereka berada dan memerintahkan untuk mengusir mereka dari tempat mereka mengusir kaum muslimin. Yang dikemukakan itu adalah ayat-ayat Allah. Sepintas bahwa apa yang dikatakan bahwa ajaran Islam itu melarang adalah benar. Sebenarnya begitu. Kalau misalnya kita tidak setuju, tidak setuju dengan pendapat itu, bagaimana? Ya, bentar. Waktunya sudah habis untuk tanya jawab. Oke. Kalau divisi waktunya sudah habis. Belum apa? Kita bayar nggak? Ya ini aja nih suwi gimana ini? Yang apa? Tanya jawab kan tentang? Oke. Oke. Agak menit deh. Oke. Saya mandek nih. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat Saifuddin, dengan apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim tadi, lalu apa bantahan kita terhadap tuduhan-tuduhan tersebut? Karena memang itu adalah ayat-ayat Allah dalam Quran. Kalau kita tidak mau dikatakan intoleran, padahal kita tidak bisa membantah tuduhan itu, maka apa yang dituduhkan Saifuddin Ibrahim itu benar. Nah, kita nggak bisa kok. Kita nggak bisa menolak itu, tidak bisa membantah. Kan begitu logikanya nih. Kalau kita tidak sependapat dengan ayat yang dikemukakan Saifuddin Ibrahim dan nyatanya kita tidak bisa menjawab atau tidak bisa mematahkan argumennya, lalu kita berusaha mengesampingkan ayat tersebut, itu berarti kita mengingkari sebagian ayat dan mengimani sebagian ayat. Angel aja. Ini udah wong Islam kita menulung angel. Nah, diterapkan teman Islam ini kita berhadapan dengan aturan pemerintah. Tapi kalau tidak kita terapkan, kita berhadapan dengan Islam. Nanti maju kena, mundur kena. Nah, ini dibutuhkan ilmu supaya kita tidak menyembunyikan agama, supaya kita tidak mengkafiri sebagian isi kitab dan tidak mengimani sebagian isi kitab. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, ya mungkin lain kali. Nanti barangkali diperlukan fotokopi sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan, ono sing cilik, ono sing gede, terserah milih yang mana. Ini sudah saya siapkan semua. Supaya tujuan saya itu apa? Supaya panjenengan setelah mengikuti ini ada sing dicekel, ada yang dipelajari. Jadi ono sing diwaca maneh. Kalau tidak begitu bisa hilang. Mari disampaikan bisa hilang, terus terus, tak ngurus. Benar nggih? Ini karena waktunya tidak cukup, maka sekarang sudah sampai tanya sesi tanya jawab. Monggo, kalau diperlukan untuk tanya jawab silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Monggo silakan. Oke,
Monggo barangkali ada yang mau ditanya. Ini lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, tapi ini kan terkait dakwah ya. Gimana caranya dakwah di ruang unit intensif, Pak? Gimana? Di ICU, cara berdakwah di unit ICU. Sedangkan kita tahu di unit ICU itu pasiennya kan cenderung kesadaran itu dan pasiennya cepat-cepat. Mohon arahan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdakwah tadi itu sebenarnya kan sudah saya sampaikan.